Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, judulnya begitu luar biasa. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Di sini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Dan kita percaya bahwa semua yang ada di sini sudah menerima Kristus Yesus. Menerima berarti Kristus tinggal di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah kalimat selanjutnya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Setelah kita menerima Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, yang dikehendaki oleh Tuhan sekarang adalah kita tinggal di dalam Kristus. Kita menyerahkan hidup kita di dalam Kristus, sehingga Kristus menyelimuti kita. Kalau hanya Kristus tinggal di dalam kita, baik, tetapi kita tidak akan pernah jadi kesaksian terhadap orang-orang di sekeliling kita. Yang dikehendaki di sini adalah supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Artinya, Yesus kelihatan. Yesus kelihatan melalui perkataan kita. Yesus kelihatan melalui tindakan kita. Pada akhirnya orang-orang akan bingung. Kok bisa melakukan seperti itu? Kok bisa sikapnya seperti itu? Karena tidak masuk akal. Karena mustahil. Ya. Dibenci tetapi harus memberkati. Balasannya memberkati. Difitnah tidak usah membela. Bukan hanya tidak melawan. Ya, tetapi tidak membela. Ya. Biarkan waktu nanti yang akan menunjukkan kebenaran. Sehingga sikap-sikap yang seperti ini itu sulit diterima dan memang tidak bisa diterima oleh akal manusia secara alami. Ya. Karena kita ini selalu bertindak di dalam roh, melalui hati, bukan melalui pikiran. Ingat bahwa kita itu manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jangan dibalik tatanannya ini. Oleh karena itu, orang Kristen itu sebenarnya kalau lahir baru tidak akan pernah hidup di dalam ramalan, tidak bisa diramal, bahkan kita tidak akan pernah nyambung dengan ahli psikologi sekalipun. Tidak akan pernah. Karena ingat, dokter psikologi bergeraknya di jiwa. Tetapi kita bergeraknya di alam roh, di hati kita. Sehingga frekuensinya tidak pernah nyambung. Ya. Kalau seseorang masih bisa, dan perlu pergi ke ahli jiwa, berarti atau jangan-jangan kita belum lahir baru dan tidak pernah dipimpin oleh roh. Ya. Dan banyak sekali sekarang orang Kristen pendeta-pendeta yang bahkan menganjurkan
supaya kita itu mempelajari kejiwaan. Keliru. Justru jiwa kita itu harus diisi oleh firman Tuhan, harus diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, kita bergeraknya lewat pimpinan roh dari hati kita dan dimanifestasikan melalui tubuh kita. Nah, kita lihat di sini diharapkan, ditetapkan oleh Tuhan, yaitu hendaklah hidupmu tetap, berarti harus selalu di dalam Dia. Sehingga kembali saya ingatkan, bukankah keselamatan di dalam kekristenan itu tidak mudah? Syaratnya adalah tetap di dalam Kristus. Tetap Kristus yang kelihatan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sifat, sikap Kristus kelihatan. Kalau kita mengaku kita lahir baru, kita sudah diselamatkan, tetapi sikap, sifat kita tidak kelihatan, maksudnya sifat Kristus dalam kita, tindakan Kristus di dalam kita tidak kelihatan. Saya mau katakan, sebenarnya kita belum diselamatkan atau keselamatan kita sudah hilang. Karena saya tekankan kembali, tujuan dari Tuhan menyelamatkan kita adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Allah tidak mengumpulkan anak kecil di surga, tetapi Allah mencari mempelai perempuan yang bahkan secantik apapun masih tetap akan di make up sedemikian rupa sehingga kelihatan sempurna. Sehingga sungguh-sungguh yang diperlukan oleh kita adalah ketekunan kita untuk terus mengiring Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Karena targetnya begitu tinggi, yaitu sempurna. Ya. Jangan selalu mengatakan kita tidak bisa sempurna. Karena kembali kita punya ayat, yaitu apa yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukan. Artinya kita selalu bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita nurut, maka kita bisa disempurnakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak nurut, maka kita tidak bisa disempurnakan. Mari kita lihat di sini prosesnya. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sidang jemaat, kata berakar berarti akar hubungannya ini dengan air, dengan zat-zat makanan yang diperlukan. Dan bukan air yang mencari akar, bukan zat-zat makanan yang mencari akar, tetapi akar yang mencari air. Oleh karena itu Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tugas kita adalah mencari. Tugas akar adalah mencari. Berarti ini berbicara tentang tindakan kita untuk mencari Tuhan. Tindakan kita untuk bangun pagi dan mulai berdoa. Tindakan kita untuk membangun saat teduh dan mempelajari firman, mengucapkan firman, menghafalkan firman, merenungkan firman. Ini tindakan kita. Tidak bisa Tuhan yang menjejalkan firman ke kita. Kita yang harus mencari. Karena di sini dikatakan hendaklah kamu berakar. Kamu berakar. Akar ini yang cari.
akar ini yang cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari firman Tuhan. Karena hanya hadirat Tuhan, hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang akan membuat kerohanian kita, hidup kita, bahkan tubuh kita sehat. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus yang kita cari terus-menerus, pasti minimal ada ketidakseimbangan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, saya mau katakan, akan ada keseimbangan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Artinya, roh, jiwa, dan tubuh kita sehat, sempurna. Banyak orang yang tidak seimbang, rohnya mati, jiwanya kuat, tetapi tubuhnya sakit-sakitan. Ada yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya tidak sehat. Terpancar lewat sikapnya, terpancar lewat kata-katanya, mungkin yang pemarah, yang kotor, yang jahat, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau berakar terus, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang lahir baru, yang berakar, yang mencari Tuhan terus-menerus. Mencari Tuhan terus-menerus, karena namanya akar. Kalau akar sudah tidak berfungsi, maka semuanya akan mati. Sidang jemaat, ini yang harus kita perhatikan. Akar yang mencari air, selalu firman Tuhan. Tuhan dilambangkan sebagai air. Firman Tuhan selalu dilambangkan sebagai makanan. Oleh karena itu, di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kamu harus mencari Dia. Harus semakin panjang akarmu untuk mencari Dia. Ketika kita belajar untuk bangun pagi, awalnya mungkin tidak mudah. Jam 5, tetapi kemudian kita akan merasa kurang. Kita mulai bangun mungkin 4:30. Merasa kurang lagi, mungkin bangun jam 4. Masih merasa kurang. Yang saya mau tekankan di sini, kelihatannya sudah cukup. Tetapi ingat, ketika akar berfungsi, roh kita akan terus mencari Tuhan. Sehingga kita bisa bangun jam 1, jam 2. Kenapa? Karena akar ini, roh kita terus mencari Tuhan. Sidang jemaat. Berarti sampai di sini saja, belum tentu orang yang menyebut dirinya Kristen itu berakar di dalam Tuhan. Berakar. Karena pohon yang tidak punya akar, atau pohon yang akarnya sudah tidak berfungsi, sementara kelihatan dia seperti pohon, tetapi Anda akan melihat bahkan orang Kristen yang sudah tidak berakar akan mulai kelihatan kalau pohon itu mulai kering dan akhirnya mati, bisa tumbang dengan sendirinya. Demikian pula orang yang tidak berakar, sifat-sifat lamanya akan mulai muncul lagi. Kebiasaan lamanya mulai muncul lagi. Karena kehidupan sudah tidak ada di dalam dirinya. Betapa pentingnya kita di sini selalu mengingat kata ini, berakar. Mencari terus-menerus sumber air kehidupan itu. Terhubung terus dengan air itu. Tinggal di tanah, di sekitar tanah yang sehat, yang mengandung makanan-makanan yang menyehatkan. Oleh karena itu Alkitab katakan, jangan membiasakan diri untuk meninggalkan waktu-waktu ibadah. Oleh karena itu Alkitab mengatakan,
Jangan bergaul dengan orang yang mempunyai pergaulan buruk, kebiasaan buruk. Karena itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Artinya lingkungan kita pun, tempat di mana kita akan masuki, kita harus tahu bahwa itu akan menyehatkan kita. Itu akan membuat kita semakin kuat. Lingkungan itu harus terbentuk sedemikian untuk membangun manusia roh kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Minimal saat teduh di pagi hari. Anda mungkin katakan tidak kuat Pak 1 jam. Walaupun itu yang sudah diminimalkan, paling minimal. Silakan mungkin Anda mau 10 menit. Tetapi yang saya mau tekankan, ini bukan awal dan akhir. Itu permulaan. Terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Sehingga pada akhirnya sungguh kita diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Polanya sudah ada, yaitu Yesus. Ingat, dibangun di atas Kristus. Berarti Kristus adalah dasar. Tidak mungkin dasar bangunan itu lingkaran, kemudian bentuk bangunannya persegi. Ya, harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai dasarnya, maka bangunan itu akan cepat hancur. Ya. Jadi dibangun di atas Dia. Siapa yang membangun? Yang membangun para hamba-hamba Tuhan. Paulus katakan, kamu mempunyai banyak pengajar. Tidak cukup pengajar, tetapi kita juga memerlukan bapak. Karena Paulus katakan bahwa kamu mempunyai banyak pengajar, tetapi aku ingatkan, kamu hanya mempunyai satu bapak, yaitu aku, kata Paulus. Ada orang-orang Kristen yang begitu rohani, tanda kutip, sehingga tidak mau tergabung dengan satu gereja. Mungkin Anda bisa membangun diri Anda, berdoa 4 jam, berpuasa seminggu 5 kali. Tetapi ketika Anda tidak mau diajar oleh banyaknya pengajar, dan kemudian Anda bernaung di bawah bapak rohani atau sebuah gereja, maka selamanya kita tidak bisa dibangun menurut pola, menurut dasar Kristus. Mengapa tidak mau bergabung di sebuah gereja? Alah, pendetanya aja masih kalah doanya sama saya. Kenapa kau tidak mau bergabung dengan gereja? Alah, orang yang tergabung di gereja itu juga banyak orang tidak benar. Artinya bahwa dirinya begitu sombong, merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang-orang. Mungkin kita mendengar orang yang mengatakan, saya mau cari gereja yang sempurna. Seorang hamba Tuhan mengatakan, gereja yang sempurna hanya sempurna ketika kita tidak masuki. Tetapi ketika kita sudah masuk di gereja itu, maka gereja itu menjadi tidak sempurna lagi. Anda mengerti maksudnya? Bahwa yang menjadi penyebab adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus dibangun sesuai dengan pola, dengan dasar, yaitu Kristus. Oleh karena itu bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Pintu yang sempit, bukan pintu yang lebar. Pintu jalan itu sempit, cukup hanya untuk masuk, dipaskan. Dipaskan, ini pintu Yesus, kita masuk harus ngepas, baru masuk. Sesuai dengan Kristus. Paulus katakan di dalam persekutuan, di dalam 1 Korintus pasal 14.
Maka yang satu menyumbangkan atau memberikan nubuatan, yang satu pengajaran, yang satu nubuatan, ya. Yang satu bermazmur, yang satu nyanyian baru, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita semua ini perlu saling membangun. Bahkan karunia roh itu sebenarnya untuk membangun saudara seiman, bukan diri kita. Jadi di sini kata dibangun, berarti semua jemaat bertanggung jawab untuk mengaktifkan karunia roh yang Tuhan percayakan kepada diri kita. Sehingga dalam pertemuan ibadah bisa yang satu menyumbangkan karunia bahasa roh, yang lain menyumbangkan karunia menafsir. Yang lain bisa menyumbangkan karunia nubuat, yang lain bisa menyumbangkan karunia kesembuhan, dan semuanya dipakai untuk saling membangun. Di samping itu semua ada 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru yang akan bergantian untuk mengajar. Dan itu semua ada di dalam, harus di dalam gedung gereja yang dibawahi oleh seorang gembala yang akan menjadi bapak rohani. Sekarang aneh-aneh. Ada hamba-hamba Tuhan yang kemana-mana dan mencari anak rohani. Dari gereja lain kamu mau jadi anak rohani. Panggil saya papi. Saya panggil saya papa. Bapak rohani. Wah, anak rohani. Tidak. Bapak rohani hanya ada di satu tempat, dan jemaat yang bernaung di sana, itulah anak rohaninya. Nggak usah cari anak rohani di gereja lain. Nggak usah ingin menjadi bapak rohani dari jemaat di mana sudah ada bapaknya. Karena pada akhirnya, di akhir zaman ini, orang berebutan untuk menjadi bapak rohani. Tujuannya apa? Papa. Ternyata menurut tradisi Cina, seorang anak kalau sudah menyebut papa, bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhannya. Artinya apa? Bahwa kebenaran dari Tuhan dipakai oleh sebagian hamba Tuhan yang sudah melenceng untuk mencari uang. Bukan untuk membangun. Oleh karena itu berhati-hati di akhir zaman ini. Hendaklah kamu dibangun. Yang akan membangun sudah Tuhan persiapkan. Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, ada guru. Paulus bahkan mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama. Dibangun di atas dia. Dasarnya dia, yaitu Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bahwa kita ini diajar, dibangun, diajar. Tetapi dikatakan, bukan hanya diajar. Di sini dikatakan, ketika kita diajar, tujuannya supaya kita bertambah teguh. Bertambah teguh dalam iman. Apa maksudnya? Setelah diajar, bagaimana bertambah teguh dalam iman? Ketika kita mengerjakan, melakukan apa yang diajarkan. Tanpa kita melakukan apa yang diajarkan, Yakobus katakan, engkau seperti orang bercermin. Pada waktu bercermin kau melihat mukamu, tetapi lepas dari cermin engkau tidak akan mengingat lagi mukamu seperti apa. Tidak ada kan orang yang sudah bercermin nanti di kantor kemudian berusaha mengingat tadi waktu cermin mukaku seperti apa. Tidak ada. Demikian pula ketika kita hanya mendengar, maka kita akan banyak melupakan.
Tetapi ketika kita mendengar dan melakukannya dan mengalaminya, sukar sekali untuk lupa ketika kita mengalami. Ketika kita sakit dan kita sudah menerima pengajaran tentang Tuhan yang menyembuhkan, tentang oleh bilur-bilur Tuhan kita disembuhkan, tentang mujizat yang Tuhan adakan. Ketika kita mendengar itu dan pada waktu kita sakit, kita percaya kita mengalami kesembuhan, maka kita akan menjadi semakin teguh di dalam iman. Ketika kita mengalami kekurangan dan sebelum itu kita diajar, ekonomi kita mulai goyang, kita diajar tentang Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang lebih dari cukup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang melakukan mujizat. Dan pada waktu ekonomi kita goyang, kita ingat firman itu, kita deklarasikan iman itu, kita hidup di dalam firman itu, dan perubahan terjadi. Berkat mulai mengalir, maka iman kita akan semakin teguh. Kata teguh, ketika ada goncangan lagi, semakin teguh, maka itu akan tetap berdiri. Tetapi ketika kita tidak pernah melakukan firman, kita tidak mengalami apa yang firman katakan dan diajarkan kepada kita, tidak usah goncangan besar. Anda akan diseret oleh ini, ayat yang ke-8. Anda akan diseret oleh hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Anda akan disesatkan. Ketika Anda tidak mengalami Tuhan, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, hanya sekedar tahu. Karena pengetahuan harus banyak. Bukankah pengetahuan harus banyak? Dan itu akan membuat bingung. Dan Anda pada akhirnya akan mengatakan semua benar. Berapa banyak bahkan orang Kristen yang mengatakan bahwa semua agama baik, jalannya beda tetapi tujuannya sama. Oh, beda. Surganya, supaya tidak tengkar, paling enak begini. Tuhannya beda, surganya beda. Ya. Tuhannya beda, surganya beda. Jadi tidak usah tengkar, mana ya agama yang baik, yang lebih baik. Surganya orang Kristen penuh kedamaian. Tidak ada seks, tidak ada penyembahan, keharmonisan, sukacita, kelimpahan. Beda. Agama lain ada surganya yang penuh dengan seks. Agama lain ada yang surganya penuh dengan keheningan. Supaya tidak tengkar, silakan pilih surga yang mana, Tuhan yang mana. Ya kan? Supaya tidak tengkar. Tetapi yang saya mau tekankan, ketika kita tidak masuk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Anda akan sampai dalam taraf mengatakan semuanya sama saja. Padahal tidak sama. Karena Yesus sendiri berani mengatakan dalam bahasa aslinya, terjemahan bahasa aslinya, akulah dan hanya akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Di terjemahan bahasa Indonesia hanya mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Terjemahan bahasa aslinya, akulah dan hanya aku saja. Satu-satunya, selalu dikatakan satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Jelas penekanan. Kembali kepada ayat 7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
bahwa setiap pengajaran perlu dipraktekkan. Setiap pengajaran perlu dilakukan. Supaya yang menerima pengajaran itu akan semakin teguh imannya. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana bisa bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami janji-janji Tuhan yang digenapi? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau Tuhan hanyalah sebuah cerita, bukan pribadi yang melakukan kebaikan, yang pribadi yang memberkati kita, pribadi yang berhubungan dengan kita. Kalau Tuhan hanya sebuah cerita atau seorang pribadi yang jauh yang tidak pernah melakukan apa-apa untuk kita, maka saya mau katakan kita tidak akan pernah atau sukar sekali mengucap syukur. Padahal Alkitab seringkali mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Berarti Allah selalu turut bekerja dalam segala perkara. Bukan hanya sehari satu kali. Karena ayatnya mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa berarti sering dan terus menerus. Berarti Tuhan banyak kali melakukan hal-hal yang akan membuat kita bersyukur. Bukankah selalu ada alasan kenapa kita mengucap syukur? Dan kalau selalu ada alasan mengapa kita mengucap syukur, maka kita menyadari bahwa Tuhan juga selalu bekerja dalam segala perkara. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Dan yang paling juga yang harus kita perhatikan, bukankah kita harus peka bahwa setiap hari ada tindakan Tuhan, karya Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Seandainya Tuhan tidak melindungi kita, paling kecil, saya mau katakan, setan bisa usil untuk menyumbat hidungmu, engkau tidak bisa nafas. Loh, Alkitab katakan, di dalam kitab Ayub, setan katakan, Tuhan, kalau bukan karena Engkau yang memagari hambamu Ayub, buka coba pagarmu, aku akan menghancurkan. Memangnya roh jahat tidak selalu siap mengintai untuk menghancurkan kita. Bahwa kita ada sampai sekarang ini karena ada pagar dari Tuhan tanpa kita sadari. Dan setan selalu menuntut. Oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan, setan akan melihat itu dan akan menuntut Tuhan kembali. Tuhan, anakmu melakukan kesalahan, angkat pagarmu. Dan karena Tuhan hidup berdasarkan kebenaran, apa yang sudah ditetapkan. Ketika kita membuat celah melalui dosa itu, Tuhan tidak berdaya untuk tidak mengangkat sesuai dengan klaim dari setan itu. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu jangan mengatakan sia-sia bangun pagi mencari wajah Tuhan. Pagi hari engkau mempersiapkan seluruh kehidupanmu sepanjang hari itu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata melimpah berarti sampai dalam taraf kita tidak perlu berusaha lagi. Mulut kita akan mengeluarkan nyanyian, pujian, ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan
Terjemahan lain mengatakan menipu kamu dengan filsafatnya yang kosong. Kata kosong itu sama seperti kado yang bungkusannya begitu rapi, begitu baik, begitu indah, tapi tidak ada isinya. Anda bisa bayangkan mangkalnya orang itu? Dan Anda bisa bayangkan nanti orang-orang yang masuk neraka karena filsafatnya yang kosong ini, yang sudah diterima. Betapa kecewanya. Karena itu, neraka selalu dikatakan tempat yang paling gelap. Kok bisa gelap? Orang itu ada api kok di sana. Kok bisa gelap? Ada api. Karena kegelapan ada di dalam hati kita. Hidup dalam penyesalan. Coba tahu gitu, aku percaya Yesus. Coba tahu gitu, aku sungguh-sungguh bertobat. Itulah kenapa neraka disebut tempat yang paling gelap. Hati yang hidup dalam penyesalan. Hati yang selalu hidup di masa lalu. Bahkan sudah di neraka pun masih hidup, hatinya hidup untuk masa ketika di dunia. Jangan sampai ditipu oleh filsafat yang kosong. Ini sama aja dengan orang yang menawarkan investasi. Investasi 15 juta dapat keuntungan 8 juta, ya kan? Indah, iya. Tetapi pas waktunya habis uang kita. Ya. Ini loh filsafat kosong. Banyak sekarang orang hanya menerima filsafat yang kosong dan palsu. Palsu. Ya. Firman Tuhan bisa dipakai, tetapi yang menyampaikannya mempunyai motif yang tidak benar. Dipalsukan. Seharusnya firman untuk keuntungan yang menerima firman, tetapi sekarang firman dipakai untuk keuntungan yang menyampaikan firman. Dipalsukan tujuannya. Banyak penipuan-penipuan melalui penyampaian firman. Hati-hati sekarang. Supaya jangan ada yang menawan, menipu kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Bahkan di sini dikatakan menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya melihat film Korea dan saya melihat begini, saya tangkap begini. Tuh, ternyata kenapa kebangunan rohani yang terjadi besar-besaran di Korea itu bisa hancur sekarang? Karena kebiasaan. Saya percaya ketika saya melihat film itu, saya tangkap ini. Bahwa sekalipun mereka sudah menjadi Kristen, mereka tetap menjaga tradisi menyembah nenek moyang. Nenek moyang yang sudah mati ya, bukan yang masih hidup. Ke gereja iya, menerima ajaran firman iya, tetapi kebiasaan turun-temurun terus dilakukan. Dan saya pertegas, kebiasaan turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada kebiasaan turun-temurun yang bagus, ya kan? Kebiasaan turun-temurun, misalnya ada orang tua duduk, kita mau lewat, agak membungkukkan badan. Itu kan turun-temurun yang harus dijaga. Tetapi untuk menyembah, ya, di hadapan orang yang sudah mati, bukan kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Kadang saya sering melihat ketika ada kematian, saya perhatikan orang-orang Kristen kok masih ya menyembah di depan dan mendoakan orang yang sudah mati. Seharusnya kita hormat pada keluarganya yang di sampingnya. Bukan kepada orang yang sudah mati yang dipeti dan didoakan, bukan. Jujur sekarang, ketika kita mendoakan orang yang sudah mati, apakah doa kita itu berguna? Kan Alkitab katakan manusia mati satu kali dan langsung dihakimi. Dan penghakiman Tuhan tidak pernah dibatalkan atau diubah karena kita berdoa. Oleh karena itu, ketika saya perhatikan, ternyata banyak orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Mengerikan. Kalau yang masalah dasar ini. Loh, ini soal penyembahan loh. Ketika kita berdoa, kita itu menyembah. Ingat, ketika kita berdoa, kita menyembah. Dan Alkitab katakan, jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah Allah lain. Karena Tuhan kita cemburu. Banyak hal yang sebenarnya tanpa disadari itu menggerogoti api Tuhan, kebangunan rohani yang kita miliki. Hati-hati. Bahwa di sini kita harus hati-hati dengan segala pengajaran yang tidak menurut Kristus. Ya. Yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab dalam dialah ayat 9, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan di dalam Kristus. Berdiam secara jasmani, bahwa Allah bisa kita lihat di dalam kehidupan Yesus Kristus. Sepenuhnya. Allah itu seperti apa, kita bisa tahu. Allah yang tidak kelihatan sekarang tinggal di dalam tubuh Kristus. Kita bisa tahu bagaimana Yesus taat pada orang tua. Berarti kita harus taat seperti Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, berarti Tuhan yang tidak kelihatan, tidak pernah memberikan penyakit. Dia berurusan dengan kesembuhan. Bagaimana Allah yang tinggal di dalam tubuh Kristus itu, tubuh Yesus, tidak pernah tega melihat orang-orang yang kelaparan. Sehingga dia melakukan mujizat. Itulah Allah di dalam Kristus. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Kristus. Dan apa yang dilakukan Kristus, yang diajarkan Kristus, itulah manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan. Anda tidak pernah melihat Yesus memberikan sakit penyakit. Sehingga jangan pernah mengatakan penyakit ini dari Tuhan, supaya aku rendah hati. Tidak. Orang-orang diajar firman supaya rendah hati. Ya. Bukan diberi penyakit, bukan diberi kemiskinan, bukan. Bahkan banyak orang miskin masih sombong kok. Jangan macam-macam ya, jangan menghina saya, walaupun saya miskin. Nah kan, tapi masih aja sombong. Artinya keadaan tidak akan membentuk hati kita, tetapi firman Tuhan yang akan membentuk kita. Ayat 10, ayat terakhir. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Bayangkan ini, bahwa Allah yang tidak kelihatan tinggal di dalam Kristus. Dan sekarang kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Berarti ada kuasa di dalam kita untuk kesembuhan. Ada kuasa kelimpahan.
ada kuasa hikmat dan pewahyuan, semua yang Yesus manifestasikan itu juga tinggal di dalam kita. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya, kita mempunyai kuasa. Dia, Kristus adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Dan Dia yang adalah kepala tinggal di dalam kita. Sehingga kita mendapati ayat, roh yang tinggal di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Karena Kristus tinggal di dalam kita.